Shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Saya menyapa Anda saat hari ini dimanapun Anda berada. Saya ada di Sulawesi Tengah. Hari ini baru turun hujan, mendung. Dan di belakang saya ada gunung, di sana ada hutan. Ya, saya menyapa Anda. Saya hari ini ada di suku Dakha, tempatnya di Sulawesi Tengah. Ya, cukup luar biasa saya bisa hadir di sini. Tidak mudah untuk menjangkau tempat di wilayah ini karena jalannya curam, jalannya terjal. Sangat hati-hati mengendarai sepeda motor. Saya dengan istri hampir terjatuh. Saya karena jalan yang licin, tetapi dilakukan semua dengan penuh sukacita. Saya senang, saya gembira, terbukti saya hari ini saya dapat menyapa Anda saat hari ini. Saya menyaksikan Tuhan baik, Dia sangat baik ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat ini mengatakan segala sesuatu kita lakukan dengan tidak bersungut-sungut. Di mana ada sungut-sungut, di situ tidak ada sukacita. Untuk itu kita diwajibkan, kita harus bersukacita. Paulus menulis suratnya, lakukanlah. Ini kalimat imperatif, kalimat perintah untuk kita tidak bersungut-sungut. Dalam ayat lain dia mengatakan bersukacitalah, mengucap syukurlah senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 mengatakan mengucap syukur di dalam segala hal. Inilah menunjukkan seorang Paulus, orang yang diubah oleh Tuhan, orang yang mengalami tekanan, tantangan yang luar biasa dalam hidupnya, bahkan dia di penjara, tetapi dia dapat memotivasi kepada setiap manusia, bahkan kita yang mendengarkan suara saya hari ini, untuk kita dapat mengucap syukur, terus mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan tidak ada lagi untuk kita ada kata istilah bersungut, berbantah-bantahan, komplain di dalam hidup kita. Segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, karena Dia baik, Dia sangat baik, Dia terus baik di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saudara kekasih dalam Kristus, yakinkan diri Anda dimanapun saat hari ini berada, yang menyaksikan suara saya ini, mengucap syukurlah. Situasi apapun yang kau alami, mengucap syukur. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita, untuk kita mengucap syukur. Dengan kita komplain, dengan kita marah, dengan kita kecewa, dengan kita menyimpan kebencian dalam hidup kita, itulah yang memilukan, itulah yang mematahkan semangat di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ayat lain mengatakan hati yang gembira adalah obat. Untuk itu gembiralah, senanglah, bersukacitalah dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat bersukacita di dalam keadaan situasi sulit, keadaan yang tidak cocok dalam hidup kita. Apalagi di situasi COVID Corona yang tidak urung berhenti. Percayalah, semua apapun yang terjadi dalam hidup kita ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, untuk itu rasakanlah, kecaplah kebaikan Tuhan, nikmati Tuhan itu. Tuhan itu tidak jauh. Jangan engkau berpikir Tuhan itu sangat jauh. Dia hanya sebatas nafas doa dalam hidup kita. Ayat lain mengatakan carilah Tuhan selagi Dia mau ditemui. Berserulah kepada Dia selagi Dia dekat. Tuhan tidak jauh. Dia hanya sebatas nafas doa dalam hidup kita. Dia roh. Dia telah mencurahkan rohnya berlipat kali ganda. Kita dapat rasakan. Kita dapat nikmati. Kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Karena kita dapat mengecap Tuhan. Kita dapat merasakan Tuhan. Untuk itulah kita dapat mengucap syukur. Kita dapat bersukacita karena nyata Tuhan dalam hidup kita. Kita di dalam situasi keadaan yang tidak cocok, tidak enak, tidak pantas dalam kehidupan pikiran, hati dan perasaan kita, kita tetap dapat bersukacita. Kenapa kita dapat lakukan itu? Karena Tuhan ada. Tuhan nyata dalam hidup kita. Dia berdaulat,
Dia yang memprotek, Dia nyata di dalam segala aspek kehidupan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Kristus, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, yang saya tahu mengucap syukurlah. Karena itu yang dikehendaki Allah. Bersukacitalah, karena itulah yang diingini oleh Allah dan kehidupan kita secara lahiriah manusia. Sekali lagi saya menekankan kepada Anda yang mendengarkan suara saya ini. Tetaplah mengucap syukur, tetaplah bersukacita, tetaplah senang. Karena hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jangan patah semangat, jangan ada kecewa, jangan ada sakit hati, jangan ada iri hati. Teruslah jalani hidupmu bersama dengan Tuhan. Mungkin lewat masalahmu, lewat persoalanmu. Izinkanlah Tuhan bersama-sama dengan hidupmu. Biarlah tiang awan menundungimu. Tiang api berjalan setiap hari dalam hidupmu. Dan rasakanlah mujizat-mujizat Tuhan terus menerus berjalan dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus. Mari saya mengajak Bapak Ibu berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Engkau, ya Bapa. Engkau Tuhan yang sungguh sangat baik, yang mencurahkan roh-Mu yang kudus kepada kami, sehingga kami dapat merasakan, sehingga kami dapat menikmati Tuhan ada, Tuhan bersama dengan hidup kami. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami tetap mengucap syukur, kami tetap bersukacita, karena kami tahu pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melampaui batas kemampuan kami. Kami percaya, kami yakin Engkau, tangan Tuhan terus menolong kami, menuntun kami. Berkati siapapun yang mendengar suara hamba-Mu ini, yang susah Kau hibur, yang putus asa Kau buka jalan, yang gundah gulana Engkaulah jawaban. Jikalau ada yang sakit hari ini, Engkaulah sembuhkan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gini lagi nggak dapat, begitu lagi. Oh, begini Kan stop dia bilang, aja. iya, udah sebentar aja, tinggal dikit lagi udah. Berarti nggak sampai, nggak bisa 5 menit ya, 3 menit aja baru dapat. Gini langsung. Kan nggak nampak ya, kan gini nggak nampak lagi. Tapi pokoknya udah pas itulah, usah hati ini memang Saya salah di nanti sini. bilang aja. Kan udah langsung.